Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putu Agus Mahendra. Pada hari ini saya ingin sharing sedikit kepada rekan-rekan saya yang berbahagia, baik yang ada di Bali maupun di luar Bali, tentang pengalaman hidup saya. Saya menemukan 8 kunci untuk bisa meraih hidup yang lebih bahagia. 8 kunci itu saya temukan melalui pengalaman hidup saya sendiri. Dulu ketika saya masih kerja di swasta, saya bekerja keras, kadang-kadang sampai jam 12 malam, bisa mengumpulkan banyak uang. Saya berpikir pada waktu itu dengan banyak uang, dengan materi yang berlimpah, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ternyata tidak juga. Walaupun banyak uang, pikiran tidak tenang, hati tidak bahagia, banyak hal yang membuat pikiran buat. Tidur tidak tenang, tidak mencapai kebahagiaan. Kalau kita lihat dalam kehidupan nyata di masyarakat, juga kita temukan ada orang-orang yang berlimpah materi, tapi hidupnya tidak bahagia. Saya tidak menunjuk orang satu persatu, siapa orang itu tidak saya sampaikan. Tapi ada. Intinya adalah bahwa yang kita cari dalam hidup ini sebenarnya adalah kebahagiaan, bukan uang atau materi yang berlimpah. Adapun 8 kunci untuk mencapai hidup yang lebih bahagia adalah pertama, kita harus melegakan pikiran, membuat pikiran dan hati menjadi lebih lapang. Bagaimana caranya itu? Yaitu dengan senantiasa bersyukur. Dari pengalaman hidup saya menemukan bahwa kebahagiaan sesungguhnya tidak berasal dari banyaknya uang atau materi yang kita punya, tapi dari besarnya rasa syukur yang kita punya dalam hati kita. Kita bekerja seharian, meskipun dapat uang sedikit, meskipun hasilnya tidak seberapa, tapi kalau kita bersyukur, maka pikiran terasa tenang, hati terasa bahagia, makan terasa nikmat, hidup pun sangat pulas. Ini pengalaman saya pribadi loh. Ya. Yang kedua, kita sebaiknya berpikir bagaimana menjadi manusia atau orang yang berguna bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, maupun bagi masyarakat sekitar kita. Kalau dalam filosofi kejawian, ini disebut urip iku urip. Hidup itu harus menyala atau bermanfaat bagi orang lain. Kalau dalam pikiran kita sudah tertanam hal seperti itu, kita tidak akan berpikir aneh-aneh. Kita tidak akan berpikir bagaimana caranya menguasai tanah orang lain, bagaimana caranya merebut istri orang lain atau pacar orang lain. Karena pikiran kita tertuju pada bagaimana caranya kita bisa memberikan manfaat atau membantu orang lain. Yang ketiga, cara saya untuk bisa melegakan pikiran adalah saya membuat pikiran saya selalu siap untuk perubahan. Kita bekerja dimanapun, baik di swasta maupun di negeri, sebagai pegawai negeri ataupun honorer, kita selalu akan melihat perubahan. Contoh, sebelumnya kerja dengan mesin ketik, sekarang dengan komputer. Sebelumnya kerja tidak pakai sistem informasi, sekarang menggunakan sistem informasi. Dalam pikiran kita, kita harus selalu siap dengan perubahan. Jangan melawan perubahan. Karena yang abadi di dunia ini hanya dua, yaitu Tuhan dan perubahan. Yang kedua, kunci kedua adalah kita harus bekerja. Yang namanya kita hidup di dunia kan perlu uang. Uang bukan segalanya. Uang tidak menjamin kebahagiaan, tapi segala sesuatunya perlu uang. Yang ketiga, hidup sederhana. Hidup sederhana ini bukan berarti kita makan tahu tempe setiap hari, bukan begitu. Tapi kita hidup menyesuaikan dengan kemampuan dan keadaan kita. Contoh, seperti saya mendapatkan gaji 3 juta per bulan. Saya tidak makan daging setiap hari, ya kita selang-seling. Hari ini makan telur, besok makan tahu tempe, besok makan daging, besok makan sayur-sayur seperti itu. Jadi itu contoh kunci hidup sederhana. Yang keempat, sebagai umat yang beragama, kita senantiasa berdoa. Berdoa ini adalah tujuannya membuat hati tenang, damai. Berdoa ini mungkin teknisnya berbeda-beda dalam tiap agama. Saya tidak membahas agama lain ya,
Tapi saya memberi contoh dalam agama saya atau agama Hindu. Kita kalau di Hindu kita mau Banten mengaturkan canang itu juga contoh bagaimana kita berdoa atau beribadah. Jadi berdoa itu bukan sekedar kita bersila atau bersimpuh lalu mengaturkan doa, bukan sekedar itu tergantung juga kepada teknis dalam agama masing-masing. Yang kelima, beriatnya atau berderma atau sodakoh. Jadi sebagian mungkin 10% atau sekian persen dari penghasilan yang kita terima kita gunakan untuk beriatnya atau bersedekah. Ini tergantung juga kepada agama masing-masing. Dalam agama saya, agama Hindu, disarankan sepertiga dari penghasilan itu digunakan untuk beriatnya. Tapi dalam prakteknya karena mungkin banyak kebutuhan yang harus kita tangani, yang mungkin 5%, 10% atau 15% dari pendapatan kita alokasikan untuk beriatnya. Itu sudah bagus, yang penting ada. Yang keenam, kita ingat selalu dengan menabung investasi. Kenapa begitu? Karena kita tidak tahu bagaimana keadaan di masa depan. Kalau kita punya penghasilan, sisihkan sedikit untuk tabungan. Siapa tahu ke depannya kita tidak memperoleh penghasilan seperti sekarang atau ada keadaan-keadaan sulit. Yang ketujuh, kita menerapkan perilaku hidup sehat. Di antaranya adalah kita rutin berolahraga, menerapkan pola makan sehat, artinya yang ada seratnya, cukup seratnya, cukup tidak terlalu banyak dagingnya, lebih seperti itu sebagaimana yang saya terapkan sekarang ini. Yang kemudian yang berikutnya hidup sehat, kalau pengalaman saya adalah menjaga kebersihan, baik diri sendiri maupun lingkungan kita. Kenapa jaga kebersihan itu penting? Supaya kita selalu sehat dan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian saya kalau pengalaman saya pribadi, saya juga menggunakan suplemen alami, dan antaranya adalah minyak zaitun. Yang kedelapan, kunci kebahagiaan adalah hidup seimbang. Seimbang ini artinya seimbangan dengan beberapa yang menjadi beberapa hal menjadi bagian dari kehidupan kita. Kalau saya pribadi, saya mengikuti filosofi 4 prinsip keseimbangan yang disebut catur samyo, yaitu seimbang dengan Tuhan, seimbang dengan alam sekitar, baik itu tumbuhan maupun hewan, seimbang dengan masyarakat, artinya kita berinteraksi dengan masyarakat, tetap menjaga interaksi dengan masyarakat, dan seimbang dengan diri sendiri. Keseimbangan dengan Tuhan berarti kita selalu ingat dengan Tuhan dan menjalankan ajaran agama kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Seimbang dengan alam, sebagai contoh di rumah saya, tetap ada tumbuh-tumbuhan, juga ada hewannya, karena kita ingin hidup seimbang dengan alam. Jadi dalam satu rumah itu, seperti di rumah saya, di gereja saya, itu ada tumbuh-tumbuhannya, ada hewannya, dan juga ada manusianya atau orangnya. Ini yang disebut dengan tripermane. Kemudian keseimbangan dengan masyarakat. Kenapa ini penting? Karena kita adalah makhluk sosial, tetap berinteraksi dengan masyarakat. Kalau kita seperti masyarakat di Bali, ada ngayahnya, gotong royongnya, baik di pura maupun di Balai Banjar maupun tempat-tempat lainnya. Yang keempat, itu keseimbangan dengan diri sendiri, artinya apapun yang kita lakukan tidak boleh merugikan diri kita sendiri. Tetap kita menjaga kepentingan kita. Contohnya begini, ada kenalan saya itu sedang menggelar karya atau upacara di pura. Karena butuh dana, akhirnya beliau menjual motornya dan mobilnya untuk membiayai karya tersebut. Saking semangatnya, saking antusiasnya. Tapi apa akibatnya? Selesai karya, beliau dan keluarganya jadi sulit untuk beraktivitas karena tidak ada motor, tidak ada mobil. Akhirnya sulit mencari kerja, sulit untuk mengantar anak ke sekolah. Nah, itu contoh kurang bisa menjaga keseimbangan dengan diri sendiri. Itu adalah tadi 8 kunci untuk hidup lebih bahagia menurut versi saya. Saya tahu penjelasan tadi itu mungkin kurang mendalam. Kedepannya saya akan membuat video tentang pendalaman masing-masing poin-poin tadi. Jadi poin 1, poin 2 sampai dengan poin 8 nanti akan ada video tersendiri yang menjelaskan lebih dalam, lebih lengkap, lebih rinci. Kurang lebih itu yang bisa saya share hari ini. Salam bahagia. Om Santi 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 Om.